Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti untuk memahaminya, kita bahas satu persatu ya. Apa itu reaksi reduksi dan apa itu reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah kebalikan dari reaksi oksidasi. Jadi, untuk pengertian yang pertama, jika reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas oksigen, maka reaksi oksidasi adalah reaksi yang menerima oksigen. Contoh untuk reaksi reduksi misal, zat ZNO menghasilkan Zn dan O2. Nah, perhatikan pada reaksi ini, di akhir reaksi menghasilkan O2 atau melepas O2. Makanya reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Kemudian untuk reaksi oksidasi, karena dia adalah kebalikan dari reaksi reduksi, maka untuk contoh tinggal kita balik saja ya. Zn ditambah O2 menghasilkan ZNO. Karena menerima O2, makanya disebut dengan reaksi oksidasi. Lanjut ke pengertian yang kedua, reaksi reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Contoh, Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Pada reaksi ini, jelas ya, terlihat bahwa Zn2+ menerima 2 elektron. Makanya reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Kemudian untuk reaksi oksidasi berarti kebalikannya. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron. Contohnya tinggal kita balik, berarti Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, karena melepas 2 elektron, makanya disebut dengan reaksi oksidasi. Oke, kita lanjut ke pengertian yang ketiga, yaitu reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Contoh, ZNO menghasilkan Zn dan O2. Perhatikan ya, di sini kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Zn dalam ZNO, bilangan oksidasinya adalah positif 2. Kenapa? Karena O negatif 2, maka Zn supaya menjadi 0 totalnya, Zn adalah positif 2. Masih ingat ya tentang menentukan bilangan oksidasi. Lanjut, kemudian Zn yang ada di ruas kanan karena dia unsur bebas, tidak berikatan dengan atom lain, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Dari positif 2 menjadi 0 berarti mengalami penurunan BO atau bilangan oksidasi ya, makanya disebut dengan reaksi reduksi. Lalu untuk reaksi oksidasi berarti kebalikannya, yaitu reaksi yang mengalami kenaikan BO atau bilangan oksidasi. Untuk contohnya kita balik juga ya. Zn ditambah O2 menghasilkan ZNO. Lalu kita tentukan bilangan oksidasinya. Zn yang ada di ruas kiri karena dia unsur bebas berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Sedangkan Zn pada ruas kanan karena berada pada senyawa ZNO, sedangkan O itu bilangan oksidasinya adalah negatif 2, maka Zn bilangan oksidasinya adalah positif 2. Berarti di sini bilangan oksidasi Zn mengalami kenaikan, makanya disebut reaksi oksidasi. Kita lanjut ke pengertian yang keempat, ini pengertian yang terakhir ya. Reaksi reduksi itu adalah reaksi yang menerima hidrogen. Contohnya, 2S ditambah 2H2O menghasilkan H2S dan O2. Pada reaksi ini kita lihat, di sebelah kiri S-nya masih sendiri. Masih bebas ya, kemudian dia menerima hidrogen dari H2O sehingga menghasilkan H2S. Makanya disebut dengan reaksi reduksi. Lalu untuk reaksi oksidasi kebalikannya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas hidrogen. Seperti sebelumnya, contohnya tinggal kita balik saja, H2S ditambah O2 menghasilkan 2S dan 2H2O. Di sini koefisiennya 2 ya, biar setara, berarti di sini juga 2. Untuk pengertian yang keempat, sekarang sudah jarang digunakan ya, jadi yang umum digunakan untuk membedakan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi adalah 3 pengertian sebelumnya. Dan yang paling umum sekali digunakan adalah pengertian yang ketiga, yaitu dilihat dari penurunan dan kenaikan bilangan oksidasinya. Kenapa?
karena penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi bisa mewakili 3 pengertian yang lainnya. Jadi, dalam reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks, terjadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi secara bersamaan. Ada zat yang mengalami reaksi reduksi dan ada zat yang mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi reduksi disebut dengan pengoksidasi atau oksidator. Kenapa? Karena zat tersebut akan mengoksidasi zat lain. Sedangkan zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut dengan pereduksi atau reduktor. Karena zat tersebut akan mereduksi zat yang lainnya. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, tentukan reduktor, oksidator, hasil reaksi, dan hasil oksidasi pada reaksi redoks berikut. Cu ditambah 2H2SO4 menjadi CuSO4 ditambah SO2 tambah 2H2O. Untuk menjawab soal ini, kita harus mencari dulu mana zat yang mengalami reduksi dan mana zat yang mengalami oksidasi. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan pengertian yang ketiga tadi, yaitu melihat dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Artinya, kita harus menentukan dulu perubahan dari bilangan oksidasi atom pusatnya. Atom pusat itu adalah atom yang biasanya belum diketahui bilangan oksidasinya. Di sini kemungkinan besar yang menjadi atom pusatnya adalah S. Kenapa? Karena di sebelahnya kan ada H dan O. H biasanya diketahui yaitu positif 1, sedangkan O biasanya adalah negatif 2. Berarti S yang kemungkinan menjadi atom pusat. Kemudian setelah S, kira-kira yang menjadi atom pusat adalah Cu ya. Kita tentukan bilangan oksidasinya. Untuk Cu di ruas kiri, perhatikan dia adalah unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Lanjut. Untuk S di sebelah kiri, O negatif 2, karena ada 4, jadi totalnya negatif 8. Kemudian H, positif 1, untuk 1H, karena ada 2H, indeksnya 2 ya, berarti ada 2 atom H, maka BO-nya adalah 2. Kemudian berapa BOS? Sehingga totalnya menjadi 0. Di sini sudah ada positif 2 dan negatif 8. Berarti kalau kita jumlahkan jadinya negatif 6. Berarti butuh positif 6 lagi supaya menjadi 0. Maka bilangan oksidasi S adalah positif 6. Nah, kita lanjut mencari bilangan oksidasi atom pusat yang di sebelah kanan. Lihat di sini ada SO4. Berarti sama ya dengan yang di sini. Di sini SO4 juga. S tadi positif 6, O negatif 2. Jadi kalau ditotalkan, O-nya jadi negatif 8. Kalau ditotalkan berarti jadinya negatif 2 ya untuk SO4. Jadi langsung saja SO4 itu bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Nah, ini bilangan oksidasinya tetap ya. Jadi adik-adik setiap ketemu SO4 itu bilangan oksidasinya pasti negatif 2. Jadi karena SO4-nya negatif 2, maka bilangan oksidasi Cu agar menjadi 0 harus positif 2. Nah, kita lihat perubahan bilangan oksidasi untuk atom pusat Cu. Di sebelah kiri bilangan oksidasinya 0. Di sebelah kanan bilangan oksidasinya positif 2. Artinya BO-nya atau bilangan oksidasinya naik. Jika bilangan oksidasinya naik, tadi disebut dengan reaksi apa? Ya, reaksi oksidasi. Jadi mengalami oksidasi. Nah, lanjut kita lihat atom pusat yang kedua, yaitu atom pusat S. Kita tentukan dulu yang di ruas kanan ya. Di sini O diketahui negatif 2. Karena ada 2, berarti totalnya adalah negatif 4 untuk O ya. Kemudian bilangan oksidasi S, supaya totalnya jadi 0, berarti harus positif 4. Artinya, bilangan oksidasi atom pusat S berubah dari 6 menjadi 4. Mengalami penurunan. Berarti reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Oke, jelas ya?
Nah, sekarang kita sudah bisa menentukan mana yang termasuk reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Kita mulai dari reduktor dulu ya. Ingat, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang mereduksi zat lainnya. Nah, di sini sudah jelas ya. Zat yang mengalami oksidasi adalah si Cu. Berarti reduktornya adalah Cu. Kemudian oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi di sini sudah terlihat adalah H2SO4. Berarti oksidatornya adalah H2SO4. Kemudian untuk hasil reduksi, ingat jika yang ditanya adalah hasil, maka jawabannya sudah pasti zat yang ada di ruas kanan ya. Kita lihat di sini sudah jelas ya, hasil reduksinya adalah SO2. Dan untuk hasil oksidasinya adalah CuSO4. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks adalah... Jadi di sini yang ditanyakan adalah, dari keempat reaksi ini, reaksi mana saja yang termasuk reaksi redoks atau reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu mencari satu-satu bilangan oksidasi dari atom pusatnya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat dulu dari reaksi-reaksi ini, apakah ada reaksi yang memiliki unsur bebas. Jika ada reaksi yang memiliki unsur bebas, maka reaksi tersebut pasti reaksi redoks. Lalu, bagaimana jika pada reaksi tersebut tidak ada unsur bebas? Apakah sudah pasti bukan redoks? Belum tentu ya. Jadi, kalau yang tidak ada unsur bebasnya, kita harus cek dulu bilangan oksidasinya. Oke, kita periksa satu-satu. Pada reaksi pertama, apakah ada unsur bebas? Ada ya, unsur bebasnya adalah I2. Ingat, unsur bebas itu adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Berarti, reaksi nomor 1 adalah reaksi redoks. Jika 1 benar, maka 3 pasti benar. Sekarang kita buktikan apakah 3 memang benar. Kita lihat pada reaksi ini apakah ada unsur bebas. Ada ya, yaitu unsur bebas C dan unsur bebas Cu. Maka reaksi yang ketiga juga termasuk reaksi redoks. Lanjut kita cek yang nomor 2. Di sini tidak ada unsur bebasnya. Jadi harus kita periksa satu persatu ya. Berapa bilangan oksidasinya, apakah mengalami perubahan. Atom pusatnya adalah Fe dan C. Kita periksa satu-satu. Kita mulai dari C dulu. Di sini O negatif 2. Berarti C positif 2. Kemudian di sebelah kanan, O negatif 2. Karena ada 2 O, berarti jadi negatif 4. Maka bilangan oksidasi C supaya totalnya jadi 0 adalah positif 4. Kita lihat bilangan oksidasinya berubah ya. Dari positif 2 menjadi positif 4. Berarti mengalami oksidasi. Kalau CO mengalami oksidasi, pastilah si Fe2O3 mengalami reduksi. Artinya, reaksi yang kedua mengalami perubahan bilangan oksidasi dan reaksi ini termasuk reaksi redoks. Berarti yang 2 juga benar. Sekarang kita lanjut melihat reaksi yang keempat, apakah termasuk reaksi redoks atau bukan. Karena di sini tidak ada unsur bebas, berarti kita harus cek bilangan oksidasinya. Kita mulai dari Cl ya. Di sini atom pusatnya Cl dan C. HO dan Ca bilangan oksidasinya sudah tetap. H positif 1 berarti si Cl negatif 1. Kita lihat Cl di sebelah kanan. Ca golongan 2A berarti BU-nya positif 2. Berarti si Cl2 harus negatif 2. Itu untuk 2 Cl ya. Jadi kalau untuk 1 Cl tinggal kita bagi 2 jadinya negatif 1. Di sebelah kiri Cl negatif 1, di sebelah kanan juga negatif 1, artinya tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi HCl tidak reduksi dan juga tidak oksidasi. Kita cek lagi untuk atom pusat C. Ca positif 2, O negatif 2, karena ada 3 berarti O jadinya negatif 6. Berarti si C supaya totalnya menjadi 0 adalah positif 4. Kita periksa yang di ruas kanan.
pada CO2 ya. O negatif 2 jadinya negatif 4 karena ada 2O, berarti C-nya positif 4. Kita lihat apakah ada perubahan? Tidak ya, bilangan oksidasinya tetap 4. Berarti reaksi yang keempat bukan reaksi redoks. Jadi jawaban untuk nomor 2, karena yang benar 1, 2, dan 3, maka jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana zat yang mengalami reduksi sekaligus mengalami oksidasi. Artinya, oksidatornya sama dengan reduktor. Contohnya, Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl plus KClO plus H2O. Kita lihat pada reaksi ini ya, atom pusatnya hanya ada satu yaitu Cl. Karena K BO-nya tetap, O dan H pada senyawa umum juga tetap. Jadi yang berubah hanya Cl saja. Kita lihat Cl yang di sebelah kiri bilangan oksidasinya 0 karena dia unsur bebas. Kemudian kita cek Cl di ruas kanan. Cl di ruas kanan ada 2 ya. Kita periksa satu-satu. Karena K positif 1 bilangan oksidasinya berarti Cl negatif 1. Kemudian Cl yang satunya lagi, K positif 1, O negatif 2, berarti BOCl harus positif 1. Kita lihat Cl2 bilangan oksidasinya berubah dari 0 menjadi negatif 1. Kemudian dari 0 juga berubah menjadi positif 1. Artinya Cl2 mengalami penurunan atau reduksi dan Cl2 juga mengalami kenaikan atau oksidasi. Jadi reduktornya Cl2, oksidatornya juga Cl2. Makanya reaksi ini disebut dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Nah, untuk kebalikannya disebut dengan reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi adalah reaksi redoks di mana zat hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Contohnya, 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S dan 2H2O. Kita lihat pada reaksi ini, atom pusatnya atau yang mengalami perubahan bilangan oksidasi hanya ada satu yaitu S. Karena H dan O itu bilangan oksidasinya tetap pada senyawa umum ya. Jadi kita tentukan bilangan oksidasi S, di sini ada 2S. S yang di sini bilangan oksidasinya karena H itu positif 1 dan ada 2, berarti bilangan oksidasi S itu adalah negatif 2. Kita lihat lagi S yang di sebelahnya. O negatif 2 ada 2 jadinya negatif 4. Berarti S positif 4. Kemudian S yang di ruas kanan, di sini S-nya adalah unsur bebas ya, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Jadi S berubah dari positif 4 menjadi 0, kemudian dari negatif 2 menjadi 0. Positif 4 menjadi 0 mengalami reduksi karena penurunan bilangan oksidasi, berarti S adalah hasil reduksi. Kemudian negatif 2 menjadi 0 berarti mengalami oksidasi, karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi, berarti S juga termasuk hasil oksidasi. Karena hasil reduksi sama dengan hasil oksidasi, makanya reaksi ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.